pertama kita siapkan dulu bahannya. Untuk ukurannya 1 sendok munjung seperti ini, kita masukkan 10 sendok makan tepung kanji. Tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya boleh pakai tepung terigu protein tinggi, rendah, atau sedang, sesuai yang ada aja. Ini aku pakai tepung terigu protein rendah. Tambahkan lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Seperempat sendok makan kaldu bubuk. Seperempat sendok makan penyedap atau micin, ini opsional, boleh dikasih atau tidak sesuai selera teman-teman. Seperempat sendok makan garam. Buat teman-teman yang mau dijual lagi bisa disesuaikan bahannya, bisa ditambahin lagi takarannya. Kemudian tambahkan irisan daun bawang secukupnya aja. Aku pakai 1 batang daun bawang. Daun bawangnya dipotong kecil-kecil. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1 gelas air. Kurang lebih 250 ml. Sambil kita aduk ya biar rata. Untuk teksturnya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental banget. Siapkan wadah ini untuk mengukus. Biar nggak lengket, kita olesin pakai minyak goreng. Kemudian kita masukkan adonan yang tadi udah kita bikin ke loyang yang udah diolesin dengan minyak. Kukus adonan kurang lebih sekitar 20 menit sampai mengeras. Jika udah matang, kita tunggu sampai dingin. Jika udah dingin, kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini yang udah dikeluarkan dari loyang, kita mau potong. Untuk motongnya sesuai selera teman-teman ya. Ini aku mau belah jadi beberapa bagian. Nah, ini aku dapat 10 pieces. Karena tadi diolesin minyak, jadi ini banyak sekali minyaknya, nggak apa-apa. Ini aku mau tusuk pakai tusuk sate. Untuk tusuk satenya aku belah jadi 2, jadi nggak terlalu panjang. Kita tusuk sampai ujung. Lakukan berulang ya sampai habis. Kemudian kita siapkan 1 butir telur. Sebelum digoreng, ini aku mau celupin ke telurnya. Kita kocok telurnya. Jika udah, kita celupkan ke telurnya. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Ini menurutku udah cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan berulang sampai habis. Nah, ini dia yang udah jadi, siap dihidangkan atau buat ide jualan. Aku pakai chopper. Tambahkan tahu putih. Untuk tahunya aku pakai 5. Dan ini aku beli di pasar 2000. Tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya 8 sendok makan.
tepung tapioka 7 sendok makan, tambahkan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Sebelumnya udah digoreng bawang putih dan bawang merahnya. Tambahkan kaldu bubuk setengah sendok makan, garam setengah sendok makan, lada bubuk 1/4 sendok makan, dan 1 butir telur. Kemudian kita haluskan. Nah, halus kayak gini cukup. Kita pindahkan dulu yang sudah dihaluskan ke wadah. Siapkan tusuk sate secukupnya. Biar nggak lengket, ini aku mau pakai plastik, kemudian diolesi dengan minyak. Kita ambil kurang lebih 1 sendok makan. Sambil kita bentuk sempolan kayak gini. Terus kita tusuk menggunakan tusuk sate. Dibentuk kayak gini ya, bulat memanjang. Dikepal-kepal kayak gini. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita sisihkan. Kita ulangi, ambil 1 sendok adonan, kemudian kita bentuk bulat memanjang, kita tusuk menggunakan tusuk sate. Sambil dikepal kayak gini sampai bentuknya itu memanjang atau bentuk sempolan pada umumnya. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini adonan yang sudah dibentuk sempolan kayak gini. Ini aku jadi 15 tusuk. Rebus air sampai mendidih. Jika udah mendidih, kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini tujuannya biar nggak menempel satu sama lain. Kemudian kita rebus semuanya. Oh ya, untuk bahan-bahannya, kalau teman-teman mau dijual lagi, bisa ditambahin lagi bahan-bahannya. Insya Allah kalau bahannya lebih banyak, hasilnya juga lebih banyak, untungnya pun lebih banyak. Sempol tahunya sudah dimasukkan ke air mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini dan sempolnya itu udah mulai mengambang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Siapkan 1 butir telur. Ini untuk pencelupnya, jadi sebelum digoreng, dicelupin ke telur dulu. Telurnya kita kocok sampai rata. Ini sempol yang sudah direbus, kemudian kita olesi atau baluri dengan telur.
Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Sempol tahunya, goreng sampai warnanya keemasan ya. Goreng jangan lupa dibalik. Nah ini dia sambal tahunya udah jadi. Sebagai pelengkap ini bisa ditambahin saus sambal secukupnya aja. Ini aku siapkan tepung tapioka atau tepung kanji. Masukkan tepung tapioka 5 sendok makan. Secukupnya ayam suwir yang tadi sudah kita masak. Kemudian kita campurkan. Tambahkan 1 gelas air biasa, air putih. Masya Allah. Mohon maaf ya, ini aku lagi sama anak aku yang masih bayi, jadi ada suara bayinya. Jika sudah, kita aduk. Panaskan di api yang paling kecil sambil kita aduk biar tidak lengket atau gosong di bawahnya. Jadi kita aduk terus ya sampai teksturnya itu seperti lem. Jika udah seperti ini, seperti lem, tandanya sudah matang. Nah ini dia untuk isiannya kayak gini. Ini tuh enak buat temen-temen yang suka pedas, bisa ditambahin cabenya. Siapkan kulit pangsit secukupnya. Air untuk penempel. Airnya kita campur dengan tepung terigu secukupnya aja sampai teksturnya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Jika sudah, kita sisihkan. Ambil secukupnya isian untuk ditaruh di atas kulit pangsit secukupnya aja. Jika sudah, kita ambil untuk lemnya. Kita taruh di pinggirnya. Nah untuk bentuknya teman-teman boleh sesuai selera teman-teman. Ini aku mau lipat kayak gini aja biar nggak kebuka pas digoreng. Lakukan sampai selesai, sampai isian dan kulit pangsitnya itu habis. Jika sudah, kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Segini cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia udah jadi. Siap dihidangkan dengan saus sambal. Dan air sebagai perekat. Kemudian isiannya ayam suwir yang tadi sudah kita bikin. Kita ambil secukupnya aja. Ini aku ambil kurang lebih 1 sendok. Sambil kita bentuk atau kita lipat. Kemudian kita rekatkan menggunakan air.
Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Jika sudah, ini aku mau bikin balurannya dulu biar crispy. Aku pakai tepung terigu kurang lebih 5 sendok makan. Bisa disesuaikan aja ya. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk biar rasanya nggak terlalu hambar. Tambahkan air secukupnya aja biar teksturnya tuh nggak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Secukupnya tepung panir. Nanti kalau misal kurang bisa ditambahin lagi. Untuk teksturnya itu seperti ini ya. Celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri di tepung roti atau tepung panir. Seperti ini, lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya itu habis. Ini yang sudah dibaluri dengan tepung roti, kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kekuningan. Jangan lupa dibalik ya. Ini udah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia sudah jadi. Siap dihidangkan dengan saus sambal atau mayones sesuai selera teman-teman. Dan untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini. Sini aku mau bikin ide jualan dari campuran tepung. Buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Aku pakai 2 siung bawang putih, kurang lebih 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica. Haluskan. Segini cukup. Kemudian ini aku pakai tahu putih, kita haluskan juga. Seperti ini cukup. Untuk memudahkan, kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan penyedap, tepung tapioka atau tepung kanji. Tepung yang aku pakai 10 sendok makan. Jika sudah kita aduk, tambahkan irisan daun kucai. Teman-teman boleh pakai daun seledri atau daun bawang. Tambahkan air panas 150 ml atau secukupnya aja. Ini kita kasih sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak.
Sampai tahu dan tepungnya itu tercampur rata aja cukup. Jangan terlalu encer banget. Sambil kita aduk kembali sampai rata. Ini karena panas jadi aku pakai sendok ngaduknya. Teksturnya seperti ini ya. Siapkan kulit pangsit secukupnya aja. Kemudian kita taruh di pinggirnya seperti ini karena ini aku mau lipat aja. Nanti kulit pangsitnya menempel. Ambil secukupnya aja ya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal lipat aja kayak gini sambil direkatkan. Kayak gini. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Nah, ini dia yang sudah dilipat kayak gini. Kemudian kita goreng. Goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Segini cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia sudah jadi. Untuk teksturnya tuh seperti ini tuh matang sampai ke dalam. Nah, untuk yang putih-putih itu tahunya ya teman-teman. Ini tuh enak banget. Teman-teman bisa ditambahin saus sambal atau mayones sesuai selera. Yang aku pakai pisang kecil atau pisang uli. Teman-teman boleh pakai pisang apa aja, yang penting udah matang. Tapi nggak terlalu matang banget ya. Kita iris tipis seperti ini. Kemudian kita siapkan sebagai perekat tepung terigu dan air. Teksturnya seperti ini ya, tidak terlalu kental, tidak juga terlalu encer. Siapkan kulit pangsit secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan di kulit pangsit secukupnya aja. Ini aku pakai 3 iris. Tambahkan selai coklat secukupnya aja. Jika sudah, kita kasih perekat di sampingnya. Kemudian kita lipat seperti ini. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Ini yang sudah diisi pisang dan selai coklat. Kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya.
Ini udah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia udah jadi, siap dihidangkan atau kita jual. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Cuman kayak gini nih tuh enak. Sebagai perekat aku pakai tepung terigu dan air secukupnya yang sudah dicampur. Siapkan kulit pangsit, kemudian kita kasih selai coklat secukupnya aja. Nah, buat teman-teman yang mau pakai selai yang lain, selai strawberry, blueberry atau yang lainnya juga boleh. Jika sudah, kita olesi dengan tepung terigu dan air yang sudah dicampur sambil kita gulung kayak gini. Lakukan berulang sampai selesai. Ini yang sudah dilipat kayak gini, kemudian kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Segini cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia udah jadi kayak gini, siap dihidangkan. Teman-teman di atasnya juga boleh dikasih topping sesuai selera teman-teman, boleh dikasih glaze atau selai lain. Wadah seperti ini, kemudian kita masukkan soun. Teman-teman juga boleh pakai bihun. Karena ini lebih murah, jadi aku pakai soun aja, tapi tetap enak. Untuk tekstur, aku lebih suka soun. Selain lebih murah, sounnya juga mudah lembek dan mudah menyatu. Jika sudah, kita rendam dengan air panas sebentar aja. Airnya secukupnya aja ya. Sambil kita aduk, tekan kayak gini biar sounnya itu terendam air semuanya. Kemudian kita bikin bumbu, aku pakai 2 siung bawang putih, kurang lebih 1 sendok teh merica, selanjutnya kita haluskan. Halus kayak gini cukup. Setengah batang daun bawang, aku pakai yang hijaunya aja, kemudian kita iris tipis. Teman-teman boleh pakai daun seledri atau daun kucai. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Siapkan tepung tapioka atau tepung kanji. Tepung tapiokanya aku pakai 5 sendok makan. Selanjutnya tepung terigu, ini biar nggak terlalu alot, jadi aku pakai tepung terigu 2 sendok makan aja tepung terigunya. Tambahkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis.
setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan penyedap, setengah sendok makan garam, seperempat sendok makan gula pasir, bihun yang tadi sudah kita rendam air panas kita tiriskan, kemudian kita masukkan ke dalam tepung yang tadi sudah kita campur dengan bumbu, sambil kita aduk ya. Nah, udah kayak gini sambil kita teken-teken. Siapkan cetakan seperti ini aku pakai cetakan kue talam. Kita olesi menggunakan minyak goreng biar nggak lengket. Tambahkan secukupnya adonan soun yang tadi sudah kita bikin atau kita campur dengan tepung terigu dan tepung tapioka. Lakukan hal yang sama sampai semuanya itu habis. Nah, ini yang sudah dicetak kayak gini. Kita kukus kurang lebih 10 menit. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini yang sudah dikukus 10 menit seperti ini. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari cetakan kayak gini. Ini aku tusuk dua-dua kayak gini. Teman-teman juga boleh satu-satu. Sesuai selera teman-teman ya. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya habis. Siapkan 1 butir telur, ini aku mau goreng. Kemudian telurnya kita kocok lepas. Jika sudah kita baluri,
yang tadi sudah kita tusuk menggunakan tusuk sate. Jika udah dibaluri, langsung aja kita goreng. Goreng di minyak yang panas, jangan lupa dibalik ya biar matang merata. Nah, ini dia sudah matang, siap dihidangkan atau dijual. Dan untuk teksturnya kayak gini ya, di dalamnya ini matang semua sampai ke dalam. Masukkan tepung tapioka atau tepung kanji. Masukkan tepung tapioka 5 sendok makan. Secukupnya ayam suwir yang tadi sudah kita masak. Kemudian kita campurkan. Tambahkan 1 gelas air biasa, air putih. Masya Allah, mohon maaf ya, ini aku lagi sama anak aku yang masih bayi, jadi ada suara bayinya. Jika sudah, kita aduk. Panaskan di api yang paling kecil sambil kita aduk biar tidak lengket atau gosong di bawahnya. Jadi kita aduk terus ya sampai teksturnya itu seperti lem. Jika udah seperti ini, seperti lem, tandanya sudah matang. Nah, ini dia untuk isiannya kayak gini. Ini tuh enak buat temen-temen yang suka pedas, bisa ditambahin cabenya. Siapkan kulit lumpia secukupnya aja. Kita ambil kurang lebih setengah sendok makan atau 1 sendok sesuai selera teman-teman. Karena ini lengket jadi aku pakai bantuan sendok sama garpu. Kita masukin secukupnya aja ya, buat teman-teman yang mau dijual lagi bisa disesuaikan aja isiannya atau bahannya. Sebagai perekat aku pakai tepung terigu dan air yang sudah dilarutkan. Kemudian kita olesi sebagai perekat. Untuk melipatnya juga sesuai selera teman-teman ya. Ini aku lipat persegi kayak gini. Sambil kita rekatkan. Jika sudah, lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya itu habis. Jika semuanya sudah dilipat, kemudian kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kecoklatan ya, tandanya sudah matang. Goreng jangan lupa dibalik. Nah, ini sudah matang. Siap kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia udah jadi, siap kita jual atau bisa buat cemilan. Kulit pangsit secukupnya, air secukupnya sebagai perekat. Ambil kurang lebih setengah sendok makan ayam suwir atau secukupnya aja. Untuk dipikirnya kita olesi air. Jika sudah, kita lipat jadi 2 seperti ini sambil direkatkan. Kita ulangi lagi, masukkan setengah sendok makan ayam suwir. Kemudian kita olesi menggunakan air. Lipat kembali. Lakukan sampai selesai ya.
Ini kulit pangsit yang udah diisi ayam suwir. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Sebelumnya kita bikin adonan tepung dulu, secukupnya tepung terigu. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Sambil kita aduk, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Siapkan tepung panir secukupnya aja. Pangsitnya kita masukkan ke adonan tepung. Sambil diratakan. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya, dan udah bersih. Jika sudah, kita baluri menggunakan tepung panir. Lakukan sampai selesai ya. Jika semuanya sudah dibaluri dengan tepung panir, langsung saja kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Jika sudah, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia. Pangsit ayamnya sudah jadi. Siap dihidangkan atau dijual. Karena ini isiannya ayam, teman-teman bisa disesuaikan harganya dengan modalnya. Bisa juga dijual 2.500. Ini tuh sangat menguntungkan. Teman-teman bisa ditambahin mayones atau saus sambal. Untuk teksturnya seperti ini ya.